Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, di hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu kembali lagi di hari ini tanpa kekurangan apapun. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Ya anak-anak sekalian, hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, perkenalkan nama Ibu Abigail Atipnola. Ya anak-anak sekalian, hari ini ya, capaian pembelajaran yang kita mau capai yaitu peserta didik menganalisis indikator manusia yang bertumbuh menjadi dewasa dan semakin berhikmat. Dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai di hari ini, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mendaftarkan ciri-ciri manusia dewasa dalam pergaulan menurut Alkitab. Yang kedua, menuliskan manfaat pertemanan atau persahabatan sebagai manusia dewasa. Yang ketiga, menulis komitmen untuk menjalin interaksi sebagai manusia dewasa dengan sesama. Dan yang keempat, mengkaji film ataupun cerita kehidupan yang berkaitan dengan pergaulan, pertemanan, persahabatan, dan pacaran yang sesuai dengan iman Kristen. Ya, dengan demikian materi kita di hari ini yaitu kita bicara tentang manusia yang bertumbuh menjadi dewasa dan semakin berhikmat. Untuk bertumbuh menjadi dewasa dan semakin berhikmat itu ada 6 aspek perkembangan yang akan dialami oleh manusia. Yaitu aspek yang pertama yaitu dewasa secara fisik. Yang kedua, dewasa secara kognitif. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Keempat, dewasa secara sosial. Kelima, dewasa secara moral. Dan yang keenam adalah dewasa secara spiritual. Ya, kita bicara yang pertama, dewasa secara fisik. Ya, dengan berubahnya waktu, bertambahnya usia, seseorang itu akan mengalami perubahan fisik, ya. Yang dari kecil semakin besar dan lain sebagainya. Seseorang mengalami perubahan-perubahan fisik yang dialaminya. Nah, sementara yang kedua, dewasa secara kognitif. Ini merujuk pada memiliki kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang logis dan memahami berbagai perkembangan kehidupan yang ada, dan seseorang mampu untuk mengembangkan kemandiriannya menjadi kritis dan kreatif. Yang ketiga, dewasa secara emosional. Nah, dewasa secara emosional ini merujuk pada kemampuan untuk menyatakan emosinya baik secara positif maupun negatif, dengan alasan yang tepat, dengan cara yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan terhadap orang lain secara tepat, sebagai bukti kedewasaan emosi dalam menjalani kehidupan bersosial. Yang ketiga, dewasa secara sosial. Nah, dewasa secara sosial ini merujuk pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang-orang lain dari berbagai macam golongan, baik dari sisi usia, latar belakang, suku, agama, dan lain sebagainya. Hidup bermanfaat bagi sesama, tetapi juga sebagaimana Yesus menjadi solusi dalam pergumulan dengan masyarakat. Yang ketiga, dewasa secara moral. Dewasa secara moral adalah menjadi teladan dalam kasih. Sebagaimana ajaran Yesus kepada kita sebagai umat Kristiani yaitu kasih. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segala keberadaanmu, dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Yang terakhir, dewasa secara spiritual
artinya bahwa seseorang itu menunjukkan iman yang teguh sebagai seorang pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah Sang Juru Selamat yang diwujudkan melalui ketekunannya dalam beribadah. Dia mensyukuri berbagai anugerah yang Allah berikan bagi seseorang, ya baik dalam suka maupun dalam duka, termasuk dia menyadari keberadaan dirinya sebagaimana adanya. Nah, dalam Lukas 2 ayat 52 pun bahan Alkitab hari ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan baik secara fisik maupun kehidupan dalam pengajarannya. Nah, pengajaran tentang dewasa dalam pemikiran.